Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas besar algoritma ingin membuat dan menjelaskan program yang kami buat, yaitu Pop-up aplikasi pemesanan online memakai visual code dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sebelum kita masuk ke video pembuatan dan penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Jovano Ganisitki dengan NPM 202431500616. Perkenalkan, nama saya Selvia Divatikasari dengan NPM 202431500613. Perkenalkan, nama saya Dea Alvita Rispendi dengan NPM 202431500601. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ujaz Firjasya dengan NPM 202431500591. Perkenalkan, nama saya Nazara Fatarani Fadila dengan NPM 202431500607. Oke, langsung aja kita masuk ke video pembuatan dan penjelasannya, teman-teman. Untuk mengimpor modul yang dibutuhkan dalam membuat pop-up aplikasi pemesanan online, kita perlu mengimpor modul-modul Python yang diperlukan untuk fungsionalitas GUI dan penanganan tanggal atau waktu. Contohnya seperti masukkan import kinter STK, lalu enter, ketik from kinter import message box, simple dialog, enter, kemudian masukkan import datetime. Kinter STK ini adalah modul standar Python untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI. Kita mengimportnya dengan alias TK untuk memudahkan penulisan. Selanjutnya ada message box, merupakan submodul dari Kinter yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pop-up, misalnya peringatan, informasi, atau kesalahan. Yang ketiga ada simple dialog. Simple dialog merupakan submodul dari Kinter yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog sederhana untuk input teks atau angka. Dan yang terakhir ada datetime. Datetime merupakan modul yang digunakan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu, khususnya untuk mencatat waktu pemesanan. Selanjutnya ada cara membuat daftar menu makanan dan minuman. Buatlah sebuah list yang berisi menu makanan dan minumannya. Setiap item menu adalah tuple yang berisi nama dan menu harganya. Untuk daftar menu makanan, membuat list menu beserta harganya, kita ketik buka kurung, lalu gunakan tanda petik 2, lalu masukkan nama menu yang kita ingin masukkan. Contohnya seperti mie sweet. Selanjutnya, kita tutup lagi nama menu harga dengan tanda kutip 2, lalu beri tanda koma, dan masukkan harga nama menu yang kita ingin jual sebesar Rp10.000. Setelah masukkan harga menu, kita tutup kembali dengan tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan harga menu setelah tanda koma supaya ketika nanti di running, daftar menu beserta harga menu yang sudah tercantum dan tidak tertukar dengan harga menu lainnya. Untuk melakukan penulisan menu selanjutnya seperti mie gacoan, siomay, udang rambutan, dan menu minuman lainnya, kita dapat melakukan hal yang sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Struktur ini adalah data untuk menyimpan informasi menu Anda dengan menggunakan list of tuples adalah cara yang efisien untuk menyimpan pasangan nilai seperti nama menu dan harga. Oke, untuk membuat fungsi menyimpan pesan ke file, didefinisikan sebuah fungsi yang akan bertanggung jawab untuk menyimpan detail pesanan ke dalam file teks dengan cara div simpan underscore ke underscore file buka kurung nama koma pesanan koma total tutup kurung kemudian titik 2. Selanjutnya di enter, masukkan waktu sama dengan datetime titik datetime titik now, kemudian tanda kurung titik start time buka kurung petik 2 %y strip %m strip %d spasi %h titik 2 %m titik 2 %s, kemudian ditutup dengan petik 2 dan tutup kurung. Kemudian di enter, masukkan with open buka kurung petik 2 data underscore pesanan titik txt
kemudian petik 2, koma, petik 2 A, petik 2 tutup kurung, as file titik 2. Kemudian di enter, masukkan file word spasi F, buka kurung, petik 2, kurung kurawal, waktu, tutup kurung kurawal, kemudian garis vertikal, kurung kurawal, nama, tutup kurung kurawal, kemudian garis vertikal, kemudian kurung kurawal, pesanan, tutup kurung kurawal, dan garis vertikal. Kemudian total, titik 2, masukkan total rupiahnya, garis miring, N, petik 2, tutup kurung. Selanjutnya, simpan underscore ke underscore file, buka kurung, nama, koma pesanan, koma total, tutup kurung. Ini adalah fungsi menerima nama pelanggan, daftar pesanan, atau nama-nama menu dan total harga. Kemudian ada datetime, titik now, buka kurung, titik draft team, tanda kurung. Ini mengambil waktu saat ini dan memformatnya menjadi string yang mudah dibaca. Kemudian ada with open, buka kurung, petik 2, data underscore pesanan titik txt, petik 2, koma, petik 2a, petik 2, tutup kurung, as file, yaitu baris ini membuka file bernama data underscore pesanan titik txt dalam mode appended, buka kurung, petik 2a, petik 2, kemudian tutup kurung. Ini berarti jika file sudah ada, data baru akan ditambahkan ke file tanpa menghapus konten yang sudah ada. Jika file belum ada, file baru akan dibuat. Kemudian file Word, kemudian tanda kurung, yaitu menulis baris teks yang berisi waktu, nama pelanggan, pesanan, dan total harga ke dalam file. Oke, kita lanjut masuk ke fungsi utama pemerasanan dengan pop-up. Nah, ini tuh inti dari aplikasi yang kita buat yang akan mengelola interaksi pengguna melalui jendela pop-up. Oke, kita langsung aja. Kita pertama untuk di programnya kita ketik dev, lalu spasi pemesanan underscore online underscore GUI, lalu kita kasih buka tutup kurung dan kasih titik 2. Lanjut kita enter. Di enter itu kita tulis daftar underscore pesanan, lalu sama dengan dan buka tutup kurung, tapi buka tutup kurungnya yang tegak ya teman-teman, jangan yang melengkung atau yang meliuk-liuk, beda tuh. Oke, lanjut kita ke bagian nama nih, nama sama dengan simple dialog.xstring. Nah, di sini supaya namanya nanti ke input di running, kita kasih buka kurung, tanda kutip 2 di atas, nama pelanggan, kita tutup lagi dengan kutip 2, lalu koma, terus kita kasih lagi tanda kutip 2, masukkan nama pelanggan, terus titik 2, dan tanda kutip, lalu tutup kurung. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ketika nanti pelanggan mau pesan pesanan kita, harus mencantumkan nama mereka. Nah, if not nama, atau kalau misalkan nggak mencantumkan nama di pesanan kita, dia akan dikasih warning. Makanya kita di sini masukin if not nama titik 2, kita kasih enter, message box dot show warning. Nah, warning ini ketika pelanggan tidak memasukkan nama pelanggan tersebut. Nah, untuk itu kita ketik buka kurung, lalu kita kasih titik 2, tanda kutip kutip 2, peringatan, lalu kita tutup lagi dengan tanda kutip 2 lagi, koma, nama
Terus kita kasih peringatannya apa? Peringatannya misal contohnya nama pelanggan wajib diisi. Kita kasih titik lalu tanda kutip 2 lagi supaya keluar ketika di aplikasi lalu ditutup kurung. Oke, selanjutnya return. Kita kasih spasi lagi while true. Titik 2 kita enter, lanjut kategori sama dengan simple dialog.xstring. Kita kasih buka kurung. Nah, ini tuh untuk pemesan memilih kategori apa yang mau dipilih. Kita tambahin buka kurung, terus tanda kutip 2, kategori menu, kutip 2 lagi, koma, kita kasih kutip lagi, pilih kategori, buka kurung, makanan atau minuman. Nah, ini yang untuk pilihannya makanan atau minuman. Tutup kurung lagi, lalu kasih tanda titik 2, lalu kutip 2, lalu tutup kurung. Nah, if not kategori or kategori lower, jika tidak memilih kategori, nggak memilih makanan atau minuman, nanti di aplikasinya bakalan ngeluarin error. Nah, karena di sini kita masukin messagebox.shower error, messagebox.show error. Kita kasih buka kurung tanda kutip 2 kesalahan tanda kutip 2 lagi koma. Nah, di sini kita kasih keterangannya kenapa kesalahannya, yaitu kategori tidak valid, harus makanan atau minuman yang dipilih yang di atas tadi ini teman-teman. Kita kasih titik lalu kutip 2 lagi lalu tutup kurung supaya terinput nantinya. Setelah itu continue. If kategori .lower buka kurung tutup kurung sama dengan makanan, pakai tanda kutip 2 juga ya teman-teman. Lalu kita kasih titik 2, kita spasi menu sama dengan menu makanan. Misalnya kita milih menu makanan teman-teman, else menu sama dengan menu minuman, pilihan sama dengan sample dialog.asking tagger, buka kurung, kita kasih tanda kutip 2 menu, langsung tutup kutip lagi koma. Selanjutnya kita spasi F tanda kutip 2 sama dengan menu, kita kasih buka kurung yang ini teman-teman nih, yang sedikit melengkung. Selanjutnya kategori kapitalis, kasih buka tutup kurung, lalu kita tutup kurung lagi yang seperti di awal kita buka kurung teman-teman. Selanjutnya tanda sama dengan dan lalu slash atau garis miring N supaya berjarak nantinya. Selanjutnya kita kasih plus tanda kutip 2 garis miring lagi N lagi, kita kasih tanda kutip 2 lagi, kita kasih titik, join buka kurung, langsung buka kurung lagi teman-teman. Untuk yang tegaknya F tanda kutip 2 buka kurung I plus 1 tutup kurung lagi titik, buka kurung lagi item buka tutup 0 tutup lagi, lalu ini jumlah harga per itemnya berapa. Untuk item enumerate menu tutup kurung lalu tambah F tanda kutip 2 garis miring N pilih nomor menu yang sudah dimasukkan tadi seperti dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya kita bawa lagi if not pilihan or not atau nggak milih menu lah, nanti di aplikasinya akan error lagi karena kita di sini masukkan messagebox.show error. Buka kurung, kita kasih slash buka kurung lalu kita kasih kutip 2 kesalahan. Nah, di sini kita kasih kesalahan karena tidak memilih atau menu yang dipilih itu nggak ada atau nggak valid. Nah, makanya keterangannya kita di sini kita kasih tanda kutip 2 lagi pilihan menu tidak valid, lalu titik, lalu kita kasih tanda kutip 2 yang ini nantinya akan keluar di terminal nanti atau di aplikasi kita nanti. Itu tutup kurung. Selanjutnya kita masukin jumlah sama dengan sample dialog.asking tagger,
Kita buka kurung, tanda kutip 2 jumlah, tanda kutip 2 koma, masukkan jumlah pesanan. Terus tanda titik 2. Nah, itu kita masukkan jumlah pesanan yang ingin kita pesan atau pelanggan pesan. Kasih titik 2, tanda kutip lagi supaya nanti keluar, lalu tutup kurung lagi. If not jumlah or jumlah, jika tidak memasukkan jumlah, nantinya bakalan error lagi teman-teman. Karena kita di sini masukkan message box show error. Kita kasih buka kurung lalu kutip 2 kesalahan, kita ketik kesalahan, tutup lagi tanda kutip 2 koma, kita tulis keterangan ya kenapa error nih atau kenapa ada kesalahan, karena jumlah harus lebih dari 0 atau kita harus pesan 1 lah atau lebih. Lanjut ke continue. Item sama dengan menu, buka kurung tegak, pilihannya itu 1, tutup kurung tegak. Nah, daftar pesanan kita pencet enter dulu, daftar pesanan underscore pesanan dot append, buka kurung biasa, selanjutnya buka kurung yang sedikit belok-belok. Kita di sini di bawah kita masukkan tanda kutip nama underscore menu, terus itemnya berapa, terus harganya item tersebut berapa. Nanti akan keluar gini teman-teman, bakalan keluar pesanan kita pesan menunya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, terus totalnya jadi berapa. Totalnya kita masukin di sini nama menu, terus itemnya, harganya, jumlahnya, total dari item dikali jumlahnya. Jadi kita berapa pesanannya dan berapa harganya dikali nantinya teman-teman. Lanjut sama dengan message box ask yes no. Kita kasih buka kurung, tutup tanda kutip 2, lanjut tanda tanya, tutup kurung, tanda kutip 2 koma, terus tanda kutip lagi, tambah pesanan lagi. Mana nih? Tambah pesanan lagi. Jadi ditanya nantinya ketika udah pesan dan sudah keluar lagi, udah keluar nih ringkasan yang kita pesan, ada pilihan lagi nanti di aplikasinya, lanjut atau tambah pesanan lagi. Kalau misalnya lanjut kita tinggal klik lanjut, kalau nambah lagi tinggal tambah lagi teman-teman. If not lanjut, ke break. Selanjutnya ada di bagian penampilan ringkasan pesanan. Jadi, ringkasan pesanan itu setelah pelanggan selesai memesan, kode akan membuat string ringkasan yang mencakup nama, semua item yang dipesan, dan totalnya harga. Nah, jadi simple ke file memanggil fungsi simpan ke file untuk menyimpan semua detail pesanan. Perhatikan bahwa tanda kutip P nama menu for P in daftar pesanan digunakan untuk mengekstrak hanya nama-nama menu dari daftar pesanan untuk disimpan. Nah, jadi selanjutnya ada message box show info ringkasan pesanan. Ringkasan menampilkan ringkasan pesanan kepada pelanggan dalam kontak info. Menjalankan aplikasi GUI. Yang pertama itu ketik if underscore nama underscore sama dengan tanda petik 2 underscore main underscore tanda petik 2 diakhiri dengan titik 2. Ini adalah blok standar di Python yang memastikan bahwa kode di dalamnya hanya akan dijalankan ketika skrip dijalankan secara langsung atau bukan ketika diimport sebagai modul lain. Selanjutnya ada root sama dengan tk.tk tanda kurung membuat instansi dari jendela utama Kinter. Selanjutnya root titik withdraw tanda kurung. Barisan ini sangat penting di sini karena Anda menggunakan simple dialog dan message box yang semuanya muncul sebagai pop-up. Anda tidak memerlukan jendela utama Kinter yang kosong. Root titik withdraw tanda kurung menyembunyikan jendela utama ini. Yang terakhir itu pemesanan underscore online underscore GUI tanda kurung.
Memanggil fungsi utama untuk memulai proses pemasaran. Oke, jadi ketika kita running di seperti Python, dan disitu kita masukkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya itu saya sendiri, Reza. Lalu pencet OK. Nah, di sini ada pilihan kategori, ada makanan dan minuman. Dan di sini saya memilih untuk makanan. Lalu pencet OK. Nah, di sini ada menu makanan. Kita pilih salah satu menu yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin memilih siomay, itu pada nomor 4. Lalu pencet OK. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah pesanannya. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah pesanan 3. Lalu pencet OK. Nah, setelah itu akan bermuncul lanjut tambah pesanan lagi. Nah, itu kita pencet yes.